Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Almi Rasna dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan pelaporan ISPT untuk wajib pajak badan yang menggunakan PP 23 tahun 2018 atau menggunakan tarif 0,5 yang merupakan PPh final. Pertama-tama, di sini kita sudah ada kasus CV Maju Mundur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sebagai supplier bahan-bahan makanan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun yang sama di KPP Pratama, Jakarta Barat. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, CV Maju Mundur memilih untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Berikut data-data milik CV Maju Mundur. Lalu di sini disajikan daftar susunan pengurus, data perusahaan, laporan keuangan perusahaan, laporan laba rugi, perusahaan CV maju mundur. Lalu kita ke ISPT PPh Badan. Di sini kita memilih database yang akan kita gunakan untuk mengisi ISPT CV maju mundur ini. Di sini saya pilih database yang ini, lalu saya pencet OK. Dan saya memasukkan administrator sebagai username. Lalu passwordnya 123. Sudah, pertama-tama kita lengkapi dulu profil wajib pajaknya. Di sini karena saya sudah mengisi profil wajib pajaknya terlebih dahulu, jadi sudah ada isinya. Untuk NPWP wajib pajak sendiri, apabila database yang teman-teman pilih pada saat awal membuka SPT PPh Badan merupakan database kosong, nanti teman-teman akan muncul pesan untuk mengisi NPWP wajib pajak. Ini kalian bisa isi di situ, lalu nanti lengkapi data seperti berikut. Ini sudah ada nama wajib pajaknya CV maju mundur, lalu jenis usahanya perdagangan karena di sini tadi diberi keterangan bergerak di bidang perdagangan dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Barat. Lalu informasi selanjutnya tertera pada data perusahaan. Lanjut ke halaman 2. Halaman 2 di sini ada nama pimpinan perusahaan. Pada daftar susunan pengurus, pimpinan perusahaan merupakan mahasiswa yang menduduki jabatan sebagai pimpinan, lalu nama pejabat penandatangannya juga pimpinan sendiri dengan NPWP 668671654625000. Lalu apabila sudah lengkap profil pajaknya, kita bisa pencet ke menu program. Lalu apabila teman-teman belum membuat SPT untuk CV maju mundur, kita dapat pencet menu buat SPT baru, lalu sesuai dengan tahun periodenya. Ini yang diminta adalah Januari hingga Desember 2019. Jadi kita pilih 2019, lalu pencet buat. Karena saya sudah membuat SPT sebelumnya, jadi sini saya sudah ada SPT di menu program, buka SPT yang ada, lalu saya pilih SPT yang sudah ada dan buka. Lalu selanjutnya kita mulai mengisi lampiran-lampiran, dimulai dari lampiran 6 terlebih dahulu. Lampiran 6 ini berisi bagian A, daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Karena pada soal tidak ada keterangan, jadi tidak ada yang perlu diisi. Apabila ada keterangannya, kita dapat mengisi datanya melalui menu baru ini. Lalu kita tutup karena tidak ada yang diisi. Lanjut ke lampiran 5, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Di sini daftar pemegang saham atau pemilik modalnya kita gunakan nama pimpinan saja. Mari kita lihat neracanya. Pada neraca tertera bahwa modalnya sejumlah 1.250.000.000. Di sini jumlah disiternya 1.250.000.000, lalu disiter penuhnya juga 1.250.000.000. Apabila tidak terdapat dividen, karena di sini tidak dapat keterangan, boleh diisi 0. Lalu untuk yang bagian B, kita lihat ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Tadi di nomor 1, daftar susunan pengurus dan komisaris pada soal, tertera bahwa pimpinannya merupakan mahasiswa. Ini bisa kita lihat
datanya terlebih dahulu. Kita bisa melihatnya dari sini. Namanya Mirasna, lalu beralamat di Jalan D5. Ini alamatnya kita pakai alamat yang ada di data perusahaan, karena yang di sini sudah tertera NPWP-nya teman-teman. Jabatannya sebagai pimpinan, lalu Nuni beralamat di Jalan Villa nomor 3, jabatannya sebagai wakil. Apabila terdapat daftar susunan pengurus tambahan, teman-teman bisa menambahnya pada bagian baru, lalu isi NPWP, nama pengurus, alamatnya di mana. Lalu kalian dapat memilih jabatannya di bawah ini. Biasanya kalau misalnya ISPT PPA Badan yang pertama kali dibuka, jabatannya hanya terisi presiden komisaris, komisaris independen, direktur utama, dan direktur saja. Jadi ini untuk manajer, pimpinan, dan wakil ini kita membuat sendiri. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya dengan pilih menu titik 3 ini, lalu teman-teman bisa pilih menu baru, lalu teman-teman tinggal mengetikkan nama jabatan di sini yang baru. Misal apa nama jabatannya ketua gitu ya teman-teman. Sudah ada ketua lalu simpan gitu. Nanti ketua kan sudah masuk ke dalam pilihan jabatan ini. Seperti itu. Lalu ini dapat kita tutup. Dan sekarang kita pindah ke lampiran 4. Lampiran 4 ini kita langsung lihat ke laporan laba ruginya. Dari laporan laba rugi kita bisa mengetahui apa saja penghasilan yang diperoleh oleh CV maju mundur yang merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Karena di sini CV maju mundur menggunakan PP23 dan PP23 merupakan pajak penghasilan final, jadi di sini kita mengisi peredaran usaha sebesar 1.150 juta ini sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final. Kita tinggal memilih dari angka 1 sampai 13 dan kebetulan di sini tidak ada pilihannya. Jadi kita menambah jenis penghasilan lain-lain. Di sini saya sudah tambahkan penghasilan lain-lainnya, penghasilan dari peredaan sampai nominal tertentu. Nominalnya sampai 4,8 miliar. Lalu di sini saya juga sudah memasukkan DBP-nya sebesar 1 miliar 150 juta dengan tarif 0,5. Sehingga didapat PPh terutang sebesar 5 juta 750 juta. Teman-teman tinggal isi di sini. Untuk ingin menambahkan bisa klik tambah, lalu ini nama jenis penghasilannya. Penghasilannya ditulis di sini. Lalu untuk dasar pengenaan pajaknya ditulis di sini. Saya pakai 1.150 juta lagi. Lalu tarifnya langsung sudah muncul PPh terutangnya. Apabila sudah, kita juga mengisi pendapatan bunga deposito. Ternyata CV maju mundur mendapatkan pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan bunga deposito, dan kebetulan pendapatan bunga deposito juga merupakan PPh final. Jadi bisa kita isi di nomor 1, bunga deposito sebesar 15 juta dengan tarif 20%. Lalu sudah tertera PPh terutangnya 3 juta. Sudah. Lalu kita menuju ke halaman 2. Di halaman 2 ini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, CV maju mundur tidak memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi halaman 2 ini bisa langsung kita lewati. Kita simpan. Data berhasil disimpan, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan menuju ke lampiran 3. Nah, karena CV maju mundur ini menggunakan PP 23 tahun 2018, jadi asumsinya CV maju mundur tidak memiliki kredit pajak. Langsung saja kita tutup. Terus kita menuju ke lampiran kedua, perincian harga pokok penjualan. Untuk perincian harga pokok penjualan sendiri, kita sesuaikan dengan laporan laba rugi yang terdapat pada soal. Ini pembelian bahan dan barang dagangnya 800 juta. Di sini juga sudah tertera 800 juta. Lalu persediaan awalnya 250 juta. Ini persediaan awalnya juga 250 juta.
Persediaan akhirnya 350 juta. Di sini saya juga sudah menulis persediaan akhirnya 350 juta. Lalu HPP-nya 700 juta, sudah sama. Lalu kita masukkan beban yang lainnya. Ada beban gaji, di sini beban gaji 125 juta, saya juga sudah masukkan 125 juta. Lalu biaya transportasi, ini beban kendaraan 15 juta. Biaya penyusutan dan amortisasi 45 juta dari sini. Lalu biaya sewa 50 juta dari sini, beban sewa. Lalu yang terakhir biaya lainnya, ini 50 juta dari beban perlengkapan sebesar 25 juta dan beban administrasi lain sebesar 25 juta. Lalu sudah sama 285 jumlah bebannya. Sehingga hasil akhirnya 985 juta. Apabila sudah selesai dapat kita tutup. Ini terdapat pesan error, jumlah biaya penyusutan dan amortisasi tidak sama dengan jumlah penyusutan komersial plus jumlah amortisasi komersial. Biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 45 juta. Jumlah penyusutan komersial ditambah jumlah amortisasi komersial sama dengan 0. Hal ini dikarenakan pada soal hari ini, pada soal yang kita bahas saat ini, tidak terdapat keterangan tentang penyusutan harta dari CV maju mundur. Jadi, kita tidak usah mengisi lampirannya di sini, dan akhirnya terdapat pesan error seperti ini. Sebelum kita lanjut ke lampiran 1, saya akan menunjukkan tempat pengisian penyusutan harta apabila terdapat keterangannya pada soal di sini. Pada lampiran khusus, menu SPT, lalu lampiran khusus, lalu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nanti teman-teman bisa isi di sini. Berhubung pada soal tidak ada keterangannya, jadi dapat langsung kita lanjutkan ke lampiran-lampiran. Lalu kita mengisi lampiran 1 sekarang. Perhitungan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskalnya ini kita lihat lagi sesuai dengan laba rugi. Peredaran usahanya sebesar 1 miliar 150 juta. Lalu ini harga pokok penjualannya 700 juta, biaya lain-lain 285, sehingga diperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar 165 juta. Ini ya sudah tertera. Lalu terdapat penghasilan dari luar usaha sebesar 15 juta. Ini 15 juta. Jadi jumlahnya sebesar 180 juta. Nah, teman-teman, karena penghasilan yang diperoleh oleh CV Maju Mundur sebesar 1 miliar 150 juta dan 15 juta ini merupakan PPh final. Jadi pada isian nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, kita keluarkan semuanya. Di sini kan sudah terdapat perhitungan bahwa jumlah penghasilan untuk komersialnya sebesar 180 juta. Jadi, untuk yang nomor 4, kita juga isi 180 juta. Supaya apa, teman-teman? Supaya pada halaman ketiga, penghasilan neto fiskalnya 0. Jadi, karena ini merupakan PPh final, kita harus memastikan bahwa penghasilan neto fiskalnya merupakan 0. Gitu. Jadi, kita harus menyamakan antara yang nomor 3, jumlah penghasilan neto komersial, dengan yang nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila sudah 0, kita pencet simpan. Apakah data akan disimpan? Ya, data berhasil disimpan. Oke. Lalu selanjutnya kita mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Karena di sini kita sudah punya bekal neraca ya teman-teman. Di soal ini sudah ada neracanya. Kita isi sesuai dengan keterangan. Kas dan setara kasnya sebesar 750 juta. Lalu piutang dagangnya sebesar 250 juta. Sebentar. Ini saya paskan terlebih dahulu. Lalu ada aset tetap berupa gedung sebesar 950 juta. Di sini keterangannya tanah dan bangunan nomor 13. Jadi 950 jutanya diisi di nomor 13. Lalu terdapat aktiva tetap lainnya di nomor 14. Nah, aktiva tetap lainnya ini kita menjumlahkan antara kendaraan, mesin, dan komputer. Apabila ada tanah, nah nanti jumlah tanahnya, harga tanahnya, mohon maaf, harga tanahnya tinggal dijumlah dengan harga gedung sebesar 990 juta.
Lalu ini sudah sama, jumlah total aktifanya 2.800.450.000. Selanjutnya kita ke neraca yang bagian kewajiban. Kewajibannya diisi sesuai keterangan hutang usaha sebesar 214.581.000, lalu hutang bank 100 juta, ini hutang bank ada di nomor 7, lalu modal sebesar 1.250 juta ada di nomor 16, modal saham, lalu laba ditahan 250 juta ada di nomor 18, dan laba tahun berjalan ada di nomor 19, diisi 985.999. Sudah sama ya teman-teman, 2.800.490.000. Lalu selanjutnya kita menuju ke laporan laba rugi. Laporan laba ruginya ada di sini. Penjualan bersih kita isi 1.150.000.000. Kurang lebih sama ya teman-teman ini. Untuk pembeliannya 800 juta. Lalu saldo barang dagang awalnya 250 juta. Lalu saldo barang dagang akhir di sini persediaan akhir 350 juta. Lalu harga pokok penjualannya 700 juta. Ada ditemukan bahwa laba kotornya 450, sudah sama ya teman-teman. Sampai sini. Lalu beban penjualan, beban umum administrasi ini di sini kita tinggal memilah-milah mana yang termasuk beban penjualan dan beban umum administrasi. Di sini saya memasukkan yang termasuk beban penjualan hanya beban kendaraan saja. Lalu selainnya merupakan beban administrasi. Pengelompokan ini berdasarkan teman-teman ya, berdasarkan perusahaan juga. Perusahaan bagaimana dalam mengelompokkannya. Lalu sudah akhirnya di sini kita mendapatkan laba bersih 165 juta. Ini laba usahanya 165 juta. Oke, sudah selesai semua. Bisa kita tutup, lalu sekarang kita menuju ke induk. Induknya di sini pada bagian pembukuan ada pilihan diaudit atau tidak diaudit, karena di sini tidak ada keterangan. Oh, karena di sini ada keterangan tidak diaudit, jadi kita memilih tidak diaudit. Lalu kita lanjut ke bagian AC. Di sini seharusnya bagian AC-nya kosong karena CV maju mundur menggunakan PP 23 tahun 2018 dan merupakan PPH final. Jadi bagian AC-nya kosong, bagian CD-nya kosong, tapi bagian EJ-nya pada nomor 15 PPH final tertera angka sebesar 8.750.000. Nah, ini tuh dari lampiran 4 yang tadi kita isi. Ini 8.750.000. Kita balik lagi ke induk. Kita balik lagi ke induk ya teman-teman. Jadi tadi sampai ke bagian EG. Bagian EG-nya 8.750.000 sama dengan yang kita isikan di lampiran 4. Lalu sekarang kita menuju ke bagian H. Kita mengisi lampiran-lampiran apa aja yang ada pada SPT kita. Laporan keuangan ada, transkrip kutip elemen dari laporan keuangan ada, tadi kita sudah mengisi. Lalu penghitungan kompensasi fiskal ini tidak ada teman-teman, ini bisa kita hilangkan dulu checklistnya. Lalu selainnya juga tidak ada. Terus untuk penandatangan SPT-nya merupakan wajib pajak. Lalu di sini di soal diberitahu bahwa pelaporan dilakukan pada tanggal 27 April. Jadi di sini induknya kita buat 27 April 2020. Lalu kita pencet simpan. Setelah kita pencet simpan, kita melihat surat setoran pajaknya. Nah, karena ini merupakan PPH final, jadi tidak ada surat setoran pajaknya. Selanjutnya kita ke lapor data SPT ke KPP.
Pertama-tama kita pilih dulu tahun pajaknya. Ini tahun pajaknya kita checklist, lalu pilih tahun pajak yang kita buat 2019, lalu tampilkan data. Lalu kita pilih data yang ada. Di sini tidak ada jumlah PPh kurang atau lebih bayar karena merupakan PPh final. Kita pilih tempat menyimpannya. Di sini saya akan simpan di dokumen saja. Lalu langsung saya pencet create file. Lalu tertulis data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Jadi teman-teman, data CSV formatnya ini nanti bisa kita cari di dokumen pada kasus saya, tapi teman-teman bisa cari nanti tergantung teman-teman simpan di mana. Nah, file CSV ini jangan dibuka, jangan dirubah, jangan diapa-apakan. Nanti apabila teman-teman ingin lapor file CSV ini ke KPP, teman-teman tinggal mengcopy file CSV-nya ke dalam flash disk, lalu flash disk-nya teman-teman bawa ke KPP, seperti itu. Sudah, kita telah membuat file CSV-nya, artinya pembahasan kasus untuk WP Badan yang menggunakan PP 23 tahun 2018 telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you.